Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bil ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Saudara-saudara yang berbahagia, marilah pertama kita senantiasa mengucapkan memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Dan sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam keadaan yang berbahagia dan diberkahi Allah insyaallah. Selanjutnya marilah kita tak lupa mendoakan senantiasa salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga-keluarganya beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir kiamat. Alhamdulillah, kalau kita merenungkan hidup kita ini sesungguhnya salah satu yang kita kejar adalah keberkahan hidup kita. Ini Bapak-bapak, berkah dalam hidup. Apa yang dimaksud berkah? Berkah itu ya artinya bertambah dalam kebaikan atau bermanfaat. Manfaat itu artinya berarti sesuatu yang baik. Manfaat, kalau misalnya dikatakan umurnya berkah, barokah, berarti setiap saat umurnya menambah kebaikan bagi orang tersebut, menambah pahala. Hartanya berkah, hartanya bermanfaat bagi orang yang punya itu, bisa bermanfaat buat keluarganya dan orang-orang di sekelilingnya, makalah itu keberkahan. Maka sesuai dengan ayat yang telah saya bacakan tadi, yang artinya ya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 96. Di sini kalau kita merenungkan ayat ini, sesungguhnya ini janji dari Allah yang ditulis di dalam Al-Quran ini. Kalau Al-Quran ya mukjizat yang terbaik dari baginda Rasulullah, yang dikatakan Al-Quran adalah petunjuk, telah benar-benar memberikan petunjuk jika dengan syarat diamalkan dan sudah ditulis, diterjemahkan, ditafsirkan di dalam bahasa kita, bahasa orang Indonesia. Dan artinya jelas, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, beriman berarti beriman kepada Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, ya rukun iman, rukun iman ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kemudian kepada hari akhir dan kepada takdir, iman. Artinya orang itu hanya kepada Allah, berarti masuk Islam gitu. Kemudian bertakwa artinya ya bahasa mudahnya takut kepada Allah. Takut berarti mau melaksanakan perintah-perintahnya dan menghindari larangan-larangannya. Dan juga kalau melaksanakan perintahnya baik untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekelilingnya. Contohnya perintah Allah,
setelah orang beriman bagi orang Islam, yaitu pertama syahadat, masuk Islam, kemudian sholat. Nah, ini salah satu perintah ketakwaan pada Allah, supaya orang dikatakan bertakwa, supaya seorang dikatakan bertakwa, maka dia harus melaksanakan perintah sholat. Dan perintah sholat ini seumur hidup, tidak bisa sekarang sholat besok tidak. Ada sholat yang wajib yang harus dipenuhi oleh setiap diri, yaitu sholat fardu. Jika ditinggalkan maka berdosa. Perintah yang lain juga ada yang sifatnya sesuai dengan waktunya. Misalnya perintah zakat, setiap zakat fitri setiap bulan Ramadan, ya, sebelum hari raya wajib ditunaikan tiap diri seorang muslim. Kemudian zakat malnya juga diperintahkan jika sudah memenuhi nisab. Barang siapa yang sudah mendapatkan atau menyimpan emas atau uang setara dengan 80 dinar, enggak Pak Haji? Itu nisabnya, dan sudah 1 tahun disimpan, maka dia wajib melaksanakan zakat. Begitu juga kalau lebih dari itu, sudah 1 tahun, 2 tahun masih ada zakat, maka dengan perintah-perintah itu Allah akan membuat kehidupan kita menjadi berkah gitu. Sesungguhnya itu sudah diatur seperti itu. Jadi kalau manusia mau melaksanakan perintah Allah, misalnya ini kan syariat ya. Misalnya keberkahannya apa kalau orang melaksanakan perintah, misalnya berzakat, zakat mal, maka harta tidak akan bertumpuk pada diri seorang jadi orang kaya terus tidak terbagi ke orang lain. Itu berkahnya, manfaatnya. Sehingga kesejahteraan akan merata antara si kaya dan si miskin, tidak terjadi pertentangan. Karena apa? Si miskin berterima kasih, orang kaya telah memberikan zakatnya untuk orang-orang yang miskin. Orang miskin menjadi sayang. Maka tidak ada kemudian cemburu baru dari perampokan, karena hartanya itu kan setiap mencapai nisab kemudian dizakati, zakatnya kembali ke orang-orang yang memenuhi, berhak memenuhi, ya 8 asnaf itu. Itu salah satu keberkahannya. Kemudian dengan melaksanakan itu semua, ya secara logika pasti akan terjadi keberkahan itu. Karena semuanya kemudian saling sayang, tidak udur-uduran itu. Kemudian orang miskin atau tidak kemudian mengambil jalan sesat, mencuri, naudzubillah ya. Ya itulah salah satu keberkahan syariat. Oleh karena itu, marilah kita ini sebagai kaum muslimin menjadi agen-agen untuk melaksanakan keimanan dan ketakwaan, sehingga ini akan mempengaruhi supaya hidup kita menjadi berkah. Kemudian tempat kita hidup jadi berkah, karena diperintahkan itu sekiranya penduduk negeri beriman. Artinya ini adalah suatu perintah yang susah untuk dijalankan sendiri. Kita nggak bisa soleh sendiri, nggak bisa. Kemudian meninggalkan teman-teman saudara, nggak mungkin itu. Karena Islam ini adalah agama sosial ya, yang bisa dilaksanakan menjadi baik jika suatu komunitas di dalam lingkungan situ itu menjadi baik. Contohnya ketika Rasulullah diutus, tadinya 1 orang, kemudian banyak orang, kemudian di situ kemudian menjadi mayoritas mengikuti Islam. Maka berkahlah penduduk di situ, negeri-negerinya juga menjadi negeri yang luar biasa kuat itu, ekonominya, dan diharapkan inilah yang menjadi contoh kita, menjadi contoh bagi orang-orang setelah itu untuk supaya kita meneladaninya, hidupnya menjadi baik. Contohnya yang lain, cara bagaimana kita bergaul itu. Misalnya yang menunjukkan ketakwaan, yaitu menunjukkan perintah Allah, yaitu misalnya menutup aurat. Bahwa diperintahkan bagi keluarga-keluarga kita yang perempuan yang sudah balik, istri dan anak itu untuk menutup aurat. Keberkahannya apa? Atau manfaatnya apa? Ya kemudian sudah dikenal tidak diganggu gitu. Orang coba bayangkan, kira-kira kalau dibandingkan seorang perempuan yang menggunakan baju busana muslimah ya, tertutup, bahkan pakai cadar misalnya itu, dibandingkan dengan orang yang pakai nyun sewu, rok span, kemudian tank top misalnya itu sing digoda sama orang itu siapa gitu.
Sing digoda sama orang iseng tuh kira-kira yang pakai cadar, pakai jubah atau yang pakai rok span itu gitu. Pasti yang digoda atau menimbulkan kemudaratan itu yang seperti tadi, yang pakaiannya seronok. Jadi, nah itulah secara logika kita di sederhana dilihat bahwa itulah keberkahannya baju syar'i gitu. Itulah jika orang melaksanakan perintah Allah, takwa kepada Allah. Di situ orang perempuan akan dihargai, kemudian hidupnya diberkahi. Karena apa? Rumah tangganya tentram. Nah, contoh orang yang melanggar perintah Allah, artinya melanggar ketakwaan, sudah dikatakan bahwa mengundi nasib atau berjudi itu haram. Tapi sekarang ya dengan judi online ini banyak sekali ya ratusan ribu manusia Indonesia yang mayoritas muslim ini justru melakukan judi online. Maka hasilnya apa? Banyak sekali kisah-kisah yang pilu. Ada seorang polisi dibakar istrinya. Itu ada karena apa? Pusing karena ekonominya hancur gara-gara uangnya untuk judi sama suaminya. Akhirnya istri gelap mata. Ya, ini hasil efek buruk. Artinya tidak ada keberkahan di situ. Ada lagi yang terjadi kehancuran, perselingkuhan dan macam-macam. Ini gara-gara judi online. Itu baru dari satu sisi judi. Kemudian ada contoh lain yang melaksanakan atau melanggar larangan Allah. Tidak boleh artinya harus menjaga hubungan dengan non muhrim ya, dan muhrim supaya dijaga. Ternyata kemudian misalnya melakukan sesuatu pelanggaran berdua-duaan, naudzubillah, dengan yang bukan muhrimnya, maka efeknya sudah bisa diduga itu gitu. Akan terjadi mungkin perselingkuhan. Perselingkuhan itu tidak hanya berhenti di situ, kadang-kadang akan terjadi kekacauan rumah tangga dan ngeri, kadang-kadang terjadi KDRT gitu. Korbannya perempuan dan anak sendiri dianiaya, bahkan kadang sampai tewas, naudzubillah. Inilah sudah jelas, kita secara logika saja itu kelihatan efek-efek buruk jika melanggar perintah Allah. Perintah Allah ini ya syariat Allah ini. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam surat tadi di surat Al-A'raf ayat 96 supaya penduduk-penduduk bumi itu bertakwa, beriman dan bertakwa. Contoh lagi, kenapa sih kok ada sebagian kaum muslimin yang kemudian nekat berjuang terus gitu, misalnya di Suriah atau di Palestina tuh. Ya karena mereka yakin gitu bahwa hidup yang terbaik yang memberikan keberkahan itu adalah hidup di bawah syariat Allah. Maka kaum muslimin di Suriah pada hari ini alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Mujahidin Suriah pada Minggu pagi telah memasuki Damaskus. Kemudian hari ini seluruh dunia muslim bergembira, maka kita juga sewajarnya gembira karena kaum muslimin di sana menang. Siapa mereka? Yang mereka kaum muslimin Suriah yang selama ini diperintah oleh Bashar Assad ya. Bashar Assad ini anaknya Presiden Hafiz Assad sudah 40 tahun dan mereka orang Syiah Rafidah. Artinya bukan ahlu sunnah dan mereka melakukan penindasan. Selama ini kaum muslimin berjuang dan dengan kemenangan kaum muslimin di sana maka seluruh dunia memberikan tahniyah atau ucapan selamat. Mulai dari Bangladesh, kemudian di Turki, kemudian di Afghanistan, semuanya memberikan ucapan. Bahkan orang-orang dari Palestina, Hamas juga memberikan ucapan selamat. Karena mereka yakin gitu. Ini adalah pertolongan Allah dengan Suriah yang perbatasannya nempel dengan Israel, maka membuat Israel juga ketar-ketir gitu. Nah ini adalah bargaining posisi yang bagus untuk kaum muslimin di sana, sehingga suatu saat akan memberikan pertolongan pada masyarakat Islam di Palestina. Nah itulah keberkahan, itulah dicari oleh banyak orang kaum muslimin, dan tentunya kita juga wajib untuk mencari keberkahan hidup dengan cara bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu marilah kita jadikan diri kita, keluarga kita, kemudian sahabat-sahabat kita, tetangga kita menjadi agen-agen yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Karena apa? Masih ada pahala lain, yaitu besok kelak insya Allah setelah kita wafat, Allah akan memberikan catatan amal kita dari depan atau dari kanan, dan itu termasuk golongan yang insya Allah masuk surga. Demikian, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut.